Innal hamdalillah wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita awali dengan menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat diberi rezeki, dan malam ini kita diberi nikmat kesempatan untuk menghadiri pengajian. Pengajian itu bagian dari ibadah. Allah, dengan demikian kita menjadi hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad, para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut setia beliau. Insya Allah termasuk kita. Sungguh kita berharap kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi. Ibu dan bapak, nama saya Anwar Murhan, tinggal di perumahan Ogotirto. Dulu satu kantor sama Pak Gun Winarto. Usia saya 71 tahun lebih. Malam ini kita pengajian enteng-entengan ya. Bapak Ibu sudah tumak mendengarkan hikmah tawalan. Ya, karena itu saya akan mengisi, tidak usah lama-lama karena tidak marahin ngantuk ya dah malam. Ibu dan bapak, saya ingin memulai dengan pantun. Pantun itu diajarkan di SD kelas 4. Pantun saya begini: pulau pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang juga. Pulau Pandan itu nama pulau yang terletak di Kepulauan Riau. Di balik Pulau Angsa Dua, Pulau Angsa Dua itu 17 km di sebelah barat kota Padang. Jadi ini yang membuat pantun ini pasti orang sana. Tapi isi pantun itu adalah bercerita tentang orang yang baik budi. Orang yang baik budi itu akan dikenang walaupun dia sudah tiada. Kata kenang itu beda artinya dengan ingat. Kata kenang itu mempunyai konotasi sesuatu yang indah. Jadi kalau saya katakan terkenang masa lalu, itu pastilah yang saya ingat adalah sesuatu yang indah yang terjadi pada masa lalu. Di Jogja ini ada radio yang ada acaranya Tembang Kenangan, memutar lagu-lagu yang memunculkan kenangan di masa lalu. Orang baik itu akan selalu dikenang. Kita berharap kita ini termasuk orang baik. Lebih-lebih kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah mendidik orang agar menjadi orang baik. Di akhir Ramadan kita iktikaf untuk mendapatkan malam yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa artinya 1000 bulan? Ada yang mengartikan kata 1000 itu adalah 999 ditambah 1. Tetapi ada yang mengatakan, menafsirkan 1000 itu menunjukkan sesuatu yang banyak sekali. Jadi tidak secara matematis, tetapi secara makna sosial. 1000 itu kita di Jawa itu juga begitu. 1000 atau 1000 itu kan menunjukkan sesuatu yang banyak. Ada cemoro 1000, ya. Ada apakah 1000 jumlah pering 1000 makan selatan menunjukkan sesuatu yang banyak. Di Semarang itu ada bangunan namanya Lawang Sewu.
Ada yang pernah ke Lawang Sewu menghitung? Nek ngitung itu ya kurang gawean gitu. Tapi cukup baca di leafletnya, kasih buku. Saya baca di leafletnya itu jumlah pintunya 924. Jadi tidak 1000. Jadi 1000 itu menunjukkan sesuatu yang sangat. Bapak Ibu kalau mau lewat di depan orang, mau minta maaf dengan sebanyak-banyaknya mengatakan nyuwun sewu. Kasih 500 itu tidak mau. Jadi intinya kita ini ingin menjadi orang baik. Orang baik itu kelak akan kembali ke tempat yang baik. Logis. Saya ambil contoh yang saya kenal Pak Gun saja. Ada orang sore-sore mengantari gulai ke rumahnya Pak Gun. Setelah gulainya diterima, ada 2 kemungkinan sikap yang dia lakukan. Pertama, gulai itu disuntak begitu saja, lalu mangkok yang dalam keadaan kotor itu dikembalikan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mangkok itu diterima, mangkok yang kotor itu dicuci dulu, pakai sabun, dikeringkan, dibersihkan, lalu dikembalikan kepadanya. Apa yang kita bayangkan yang akan dilakukan oleh orang yang mengantarkan gulai itu? Kalau dia mengembalikan mangkok dalam keadaan bersih, maka mangkok yang bersih itu akan ditempatkan di rak yang bersih juga. Tapi kalau mangkok kembali ke tempat yang kotor, maka mangkok yang kotor itu jangan berharap untuk ditempatkan di rak yang bersih. Pastilah mangkok yang kotor itu akan direndam kalau begitu. Manusia pun begitu. Jangan harap kalau manusia yang tidak bersih akan kembali ke tempat yang bersih. Intinya kita ini diminta untuk menjadi orang yang baik. Dalam konsep agama, dalam hal ini agama Islam, walaupun kita ya sawalan ini tidak mesti diikuti oleh orang Islam, karena ini tradisi khas Indonesia, tidak ada di Timur Tengah. Konsep baik dalam Islam itu disebut dengan takwa. Takwa itu mengandung 2 unsur, iman dan amal soleh. Gampangannya, unsur pertama baik kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan. Ingat, kalau perintah itu sifatnya sesuai dengan kemampuan. Perintah untuk sholat itu harus berdiri. Tapi kalau tidak mampu berdiri, kan boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh tiduran. Tidak mampu tiduran, ketat-ketip. Ketat-ketip tidak bisa disolatkan. Itu kalau perintah sesuai dengan. Tapi larangan mutlak harus dipenuhi, tidak sesuai dengan kemampuan. Dilarang mencuri, titik, tidak boleh. Dilarang mencuri kecuali kepaksa, tidak ada. Dilarang selingkuh, titik, tidak boleh. Dilarang selingkuh kecuali suka sama suka. Tidak. Kalau larangan itu penuh, itu perintah. Jadi intinya perintah dan larangan. Itu namanya seruan. Nah, orang bertakwa itu baik kepada manusia dan alam dan baik kepada Allah. Sudah banyak kita mendengar kata takwa sebagai tujuan dari puasa. Banyak orang mengatakan apa? Dalam surah Al-Baqarah 183 kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ada orang yang bertanya, duh, sebelum puasa kan juga kita sudah takwa. Sebelum bulan puasa kita kan sudah sholat. Sholat itu perilakunya orang takwa. Mengapa puasa kok disebut lagi supaya kamu bertakwa? Itu untuk menunjukkan bahwa puasa itu bukan untuk yang lain-lain. Orang berpuasa itu bukan tujuannya supaya berat badannya turun, bukan. Walaupun ada orang yang berpuasa lalu berat badannya turun, tapi ada juga yang malah tambah. Kenapa buka jam 7 makan lagi?
pulang dari taraweh makan lagi. Jadi untuk menunjukkan puasa itu adalah untuk orang. Puasa juga bukan tujuannya untuk supaya sehat, bukan. Walaupun puasa itu memang membuat kita sehat, tapi bukan tujuan. Tujuan puasa adalah kita agar mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertakwa. Banyak definisi tentang puasa, tapi salah satu di antara tafsir tentang puasa itu adalah menyangkut perilaku hidup. Takwa itu menyangkut perilaku hidup. Takwa itu dalam bahasa Arab dibentuk oleh huruf ta yang diliterasikan menjadi t, qaf yang diliterasikan menjadi ki, dan waw yang diliterasikan menjadi. Kita mulai dengan t. T itu singkatan dari tawadu. Tawadu itu bahasa Indonesianya rendah hati. Rendah hati itu beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu tidak punya rasa percaya diri, ingah-ingih, berhadapan dengan orang penting, orang besar, gemeteran lututnya. Berhadapan dengan orang kaya raya, mengkerut, ya. Itu rendah diri. Tapi kalau rendah hati itu tidak hanya sekedar tidak sombong, tetapi mengakui bahwa dia itu setara dengan orang lain. Saya ambil contoh. Saya di rumah suatu ketika sedang istirahat, ada depan rumah orang lewat jualan sapu. Saya tanya, Bapak saking pundi, Pak? Kulo saking Temanggung. Saya tanya ongkosnya dari Temanggung ke Jogja berapa? Pulang pergi 40.000. Saya walaupun tidak punya uang saya pas-pasan, saya beri dia kedatangan untuk ongkos pulang. Ketika uang saya berikan kepada dia, dia tidak matur nuwun, tapi jawabannya lemah garing, lemah telas. Saya kaget. Kenapa niku Pak lemah garing, lemah telas? Panjenengan ingkang paring Gusti Allah ingkang balas. Apik banget. Dungo ya, dungo. Tidak lama kemudian lewat lagi orang jualan. Sekarang jualan pakaian. Saya tanya, Bapak saking pundi? Kulo saking Temanggung lagi. Saya beri juga. Kata-katanya sama, lemah garing, lemah telas. Nah, saya pikir, apa orang di Temanggung itu begitu ya kalau begitu. Tapi yang saya terkesan bahwa ketika diberi dia itu mendoakan. Nah, terhadap orang yang semacam ini dalam hati saya, untuk ukuran dunia, saya lebih baik daripada dia. Saya lebih mampu daripada dia. Tapi untuk ukuran Allah, untuk ukuran Tuhan yang Maha Esa, belum tentu. Kalau dia sholatnya lebih baik, ya, lebih khusyuk, puasanya lebih tertib, ibadah yang lain, dia di hadapan Allah mungkin lebih mulia dari saya. Maka kemuliaan itu di hadapan Allah ada ukurannya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat ayat 3. Sebaliknya saya berhadapan dengan orang penting, katakan jenderal begitu. Saya tetangganya Buya Safi'i Ma'arif. Dulu ketika Buya masih hidup sering menerima tamu penting ya. Pernah satu ketika Pangdam Diponegoro dengan Kepala Kapolda Jawa Tengah itu bertamu, datang di masjid. Saya diminta oleh Buya untuk memberi sambutan. Ketika saya memberi sambutan, dalam hati saya, di depan saya ini adalah jenderal-jenderal. Tetapi kalau ibadah saya lebih baik di hadapan Allah, saya lebih mulia daripada dia. Enggak, saya tidak rendah diri, sebalik dengan orang yang tidak sombong. Maka itulah ajaran dari tawadhu itu. Takwa itu mengajarkan kita untuk tawadhu kepada siapa. Itu. Yang kedua, tawadhu itu, qaf itu adalah qanaah. Qanaah itu artinya menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Memang manusia itu wajib berikhtiar. Setelah berikhtiar dia tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Langkah ketiga baru tawadhu. Manusia wajib berikhtiar. Lalu tawakal. Tawakal itu berserah diri. Gabungan dari ikhtiar dan tawakal itu oleh anak-anak muda sering dibuat dalam ucapan bahasa Inggris. Do your best and let God do the rest.
lakukanlah yang terbaik dan serahkan kepada Tuhan selanjutnya untuk Dia selesaikan. Jadi harus ada usaha. Langkah ketiga baru terserah. Dalam hidup ini kita sering kecewa, sering galau, bahkan sering putus asa. Saya pribadi, pengalaman saya, ketika ditinggal istri saya pada tanggal 24 September tahun 2020 karena COVID itu, saya hancur-hancuran. Saya juga masuk rumah sakit khusus 16 hari, tidak lihat matahari, tidak pernah mendengar azan, pasangnya selang sini. Saya batin. Tidak ada ceritanya lansia itu masuk rumah sakit karena COVID akan pulang kembali. Saya merasa ini sudah terakhir kalinya saya hidup. Tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan. Hancur, berat badan saya turun 12 kilo. Saya merasa orang beriman ya. Tetapi orang beriman pun ada godaan. Godaan yang terbesar yang saya hadapi waktu itu, saya merasa ingin bunuh diri saja. Merasa hidup saya tidak ada. Tapi lalu saya teringat Pak Habibie ya. Ketika ditinggal oleh Bu Ainun Habibie di Metro TV, dia diwawancara oleh Najwa Shihab. Pertanyaannya agak usil. Pertanyaan Najwa Shihab Pak Habibie ini, apakah Bapak pernah berpikir untuk bunuh diri? Ya, Pak Habibie juga pernah. Tetapi saya tidak mau melakukannya. Sebab kalau saya bunuh diri, di akhirat kelak saya tidak akan bertemu dengan istri saya. Sebab kelasnya berbeda. Kelasnya orang yang bertakwa dengan kelasnya orang yang putus asa. Dan orang yang putus asa itu digolongkan sebagai orang-orang kafir. Dalam surah Yusuf itu disebut seperti itu. Itulah, jadi godaan itu ada. Saya menyelesaikan hidup saya. Lama saya baru pulih. Saya pagi seperti biasa mengaji, terus ke masjid, pulang dari masjid ngaji lagi. Dari ngaji saya belanja di warung, masak sendiri. Saya bukan sengaja saya begitu karena saya ingin killing time, mengisi waktu saya. Warung-warung itu saya sering dikerjain ibu-ibu gitu. Kalau saya beli, Mbak, ada beras apa namanya? Rojo lele. Bukan, yang apa namanya? Apa? Yang satu lagi di bawahnya rojo lele. Lele rojo. Mentik wangi. Bu, ada beras mentik wangi. Saya dikerjain, wah Pak Anwar ini cari yang wangi-wangi ya. Gitu. Itu ya. Gitu. Setelah 2 tahun saya bertanya sama anak saya wedok. Anak saya umur 44 tahun. Nah, Bapak sudah 71 tahun sudah tinggal ibu. Kalau Bapak mencari pendamping lagi, bagaimana? Apa masih ada yang mau? Oh masih ada Pak. Saya Bapak tinggal milih yang Khadijah atau Aisyah. Khadijah itu janda, Aisyah. Jadi saya tidak sedang mencari, hanya sekedar bertanya untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya bahwa saya ini masih berguna. Hidup saya sekarang untuk ngisi-ngisi pengajian, nulis buku. Sudah 3 buku saya yang terbit. Mohon tampilan kalau takmir masjidnya saya akan memberikan hadiah berupa 2 buku saya. Siapa takmir masjidnya? Monggo baju. Saya memberikan 2 hadiah untuk buku yang satu namanya 99 Tausiah Kontemporer. Buku yang satu Tausiah Sederhana Penyejuk Jiwa. Ya, yang satu lagi sedang tidak ada pertian. Sudah untuk dibaca. Begitulah ya. Itu artinya hidupnya. Monggo Pak. Hidup yang qanaah itu seperti itu. Nah, hidup yang qanaah itu menyadarkan bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita hanya pasrah kepada Allah. Ya, kita hanya pasrah kepada Allah. Allah lah yang menentukan, dan itulah yang terbaik. Dalam bahasa Arab disebutkan haza khairon, insyaallah. Inilah yang terbaik. Selanjutnya saya ingin bercerita tentang sebuah dongeng terjadi di sebuah negara di Afrika. Ada seorang raja di Afrika yang hobinya berburu. Ketika suatu hari dia memotong kayu, ketika dia memotong kayu itu terpotong tangannya, jarinya satu putus. Semua orang berkata, nek cara Jawa, derek prihatos, mencari perhatian dengan orang yang berkuasa itu kan bisa.
Tapi ada seorang pemuda muslim mengatakan, hadza khairun insyaallah. Ini yang terbaik insyaallah. Marah rajanya, tangannya terputus kok dikatakan terbaik. Pemuda muslim itu ditangkap, masukkan penjara. Ketika masukkan penjara, grek gitu. Pemudanya itu tetap berkata, hadza khairun insyaallah. Ketika pemuda itu masuk penjara, rajanya meneruskan kebiasaannya berburu. Tidak sadar dia tersesat ke dalam hutan, masuk ke kampungnya orang-orang primitif. Orang primitif itu mempunyai kebiasaan menyembelih orang untuk persembahan kepada dewa. Syaratnya yang disembelih adalah laki-laki yang paling ganteng dan sempurna. Raja itu adalah laki-laki yang paling ganteng. Ketika dia bawa altar itu meja persembahan akan dibeleh, diperiksa oleh anak buahnya raja. Ternyata ini bukan laki-laki yang sempurna karena jarinya terputus satu. Tidak jadi dia dibeleh karena jarinya terputus. Benar kan? Hadza khairun insyaallah. Karena tidak jadi dia dipulangkan. Ketika dipulangkan dia buru-buru ke penjara. Buru-buru ke penjara nemui pemuda muslim tadi. Benar katamu, hadza khairun insyaallah. Tapi ngomong-ngomong, ketika kamu saya masukkan dalam penjara kok kamu ngomongnya hadza khairun insyaallah. Apa artinya? Si pemudanya dengan kalem menjawab, ya atau ya itu raja. Kalau saya tidak tidak masuk penjara, berarti kan saya ikut raja itu berburu. Kita berdua ditangkap oleh orang-orang primitif itu. Ketika diperiksa, raja itu cacat, tidak jadi dibeleh. Kan orang kedua yang paling ganteng kan saya, katanya. Berarti saya yang disembelih. Makanya saya hadza khairun insyaallah, merasa inilah yang terbaik sehingga dia masuk dalam penjara. Seandainya dia tidak dimasukkan penjara, maka nyawa taruhannya. Nah, begitu. Itu ya. Jadi buah dari takwa itu adalah pertama tawadhu, yang kedua itu qanaah, yang ketiga warah. Warah itu artinya berhati-hati. Orang takwa itu berhati-hati. Bicaranya berhati-hati, melangkah berhati-hati, mencari uang berhati-hati, menggunakan uang berhati-hati. Maka sekarang banyak orang yang tidak berhati-hati menggunakan uang. Padahal Nabi mengatakan inna likulla ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat ada fitnah. Fitnah itu bisa berarti ujian atau cobaan. Setiap umat ada cobaan. Cobaan untuk umatku adalah mal, adalah harta. Maka dalam hadis lain dikatakan, ketika di akhirat kita ditanya oleh malaikat, umurmu kamu gunakan untuk apa ketika hidup? Pertanyaannya hanya satu tentang umur. Masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Masa muda hanya satu. Tapi ketika bertanya tentang harta, pertanyaannya ada dua. Bagaimana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu gunakan? Bisa jadi kita mendapatkannya secara benar, secara halal, tapi digunakan dengan cara yang tidak benar, tidak boleh, dosa. Sebaliknya kita mendapatkan uang dengan cara tidak benar, korupsi misalnya, karena merasa bersalah, korupsi digunakan untuk bangun masjid. Masjidnya bisa jadi, pengunjungnya bisa ramai, tapi yang membangun masjid itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi intinya ingin saya katakan, hidup itu hendaknya kita menjadi orang baik. Kita ini ibarat orang sedang merantau di dunia. Bapak Ibu pernah mendengar tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? Saya contoh misalnya ada TKI bekerja di Hong Kong. TKI itu bekerjanya di kontrak, misalnya 4 tahun. Kita hidup ini juga di kontrak. Kontraknya manusia itu kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Untungnya belum titik, baru koma. Hanya sedikit yang dilebihkan dari itu.
Saya termasuk yang sedikit karena umur saya kan hanya sedikit yang berusaha. Kita perhatikan tenaga kerjaan. Orang yang bekerja kayak di Hong Kong tadi, apa yang dia dilakukan sana? Dia bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya, bekal untuk dibawa pulang. Ketika dia sedang di Hong Kong, apakah dia membeli lemari jati yang bagus? Tidak, karena dia tahu lemari jati yang bagus itu tidak dapat dibawa pulang. Dia hanya mencari yang dapat dibawa pulang. Kita pun begitu. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap umat ditentukan ajar. Wa kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang itu ditentukan batas umurnya. Kalau umurnya sudah datang, tidak ada yang dapat mengakhirkannya atau mengawalkannya walau hanya 1 menit. Apa artinya mengakhirkan? Apa artinya mengawalkan? Mengawalkan itu artinya dia ingin cepat-cepat mati, ingin bunuh diri. Itu kan ingin mengawalkan ajal. Saya ambil contoh nyata. Ada seorang pemuda keturunan Yunani tinggal di New York. Namanya Vitalis Kapatos. Umur 26 tahun. Tinggal di apartemen lantai 8. Kaya tapi jiwanya kosong. Tidak ada daya dalam hidupnya, merasa sepi dan dia ingin saya bunuh diri saja. Lalu dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia mengungak dari jendelanya di lantai 8. Lihat ke bawah aspal. Kalau saya jatuh ke sana, saya mati. Itu terjadi tanggal 26 Desember tahun 2013. Di Amerika Serikat itu 26 Desember itu puncak musim dingin. Karena posisi matahari berada pada 23,26 derajat lintang selatan. Matahari terletak di paling selatan. Waktu itu terjadi badai salju. Orang-orang tidak berani keluar rumah. Pegawai negeri libur. Tukang-tukang sampah juga libur. Karena tukang sampah libur, sampah-sampah rumah tangga, rumah gedung itu menumpuk. Vitalis Kapatos terjun dari lantai 8, terjatuh di tumpukan sampah. Dia tidak mati. Itulah contoh orang yang kepengen mati, tetapi karena ajalnya belum tiba, dia tidak mati. Itu. Ada lagi orang yang ingin umurnya panjang, tapi ketika ajalnya sudah tiba, tidak bisa ditolong. Namanya Lars Vilks, orang Denmark, pembenci agama Islam, pembenci Nabi. Sebab pada setiap penganut agama itu ada orang yang pembenci. Di orang Islam ada yang pembenci, yang tidak diajarkan agama. Di agama lain juga ada pembenci. Ini contoh pembenci Nabi. Dia menggambar dalam sebuah lukisan, dia seorang karikaturis ya, Nabi Muhammad dengan gambar yang tidak pantas. Orang-orang yang wajar kalau marah karena nabinya dihina. Ada yang mengancam untuk membunuh dia. Lars Vilks, umurnya 70 tahun. Karena ketakutan diancam, dia minta perlindungan kepada pemerintah. Lalu dilindungi. Dibuatlah mobil khusus, mobil tahan peluru. Bukan hanya bodi mobilnya tahan peluru, kacanya tahan peluru, bannya tahan peluru. Berat mobil itu 4 ton. Bapak ibu yang punya mobil Avanza ya, atau serinya, itu beratnya 1 ton 85 kilo. Ini berat mobilnya 4 ton. Kemana-mana dia pergi siang malam 24 jam dikawal oleh 2 polisi. Begitulah pada suatu pagi dia pergi, dikawal 2 polisi di dalam mobil yang tahan peluru. Lalu dia meluncur ke sebuah kota, entah tiba-tiba apa sebabnya, mobil itu tiba-tiba membelok tanpa kendali dan menyeberangi pembatas jalan. Di seberang jalan sana, dia menabrak truk yang sedang berhenti. Mobilnya pun orang dan truk itu dua-duanya terbakar. Lalu Lars Vilks itu teriak-teriak dan cara Jawa, tolong, tolong. Mula-mula keras, lama-lama diri, tolong,
dulu, habis suara, mati. Itu. Jadi contoh orang yang kepengen umurnya panjang, tapi ketika tiba saatnya, itu ya cirinya orang yang bertakwa tidak ada. Lalu apa toh manfaatnya takwa? Saya sebut 3 saja. Pertama, orang yang bertakwa itu akan meninggal dalam keadaan selamat. Silahkan baca surah Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan hendaklah kamu tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaknya muslimun. Muslim itu ada 3 artinya. Arti pertama adalah orang yang beragama Islam. Arti yang kedua, orang yang berserah diri kepada Allah. Arti yang ketiga adalah orang yang selamat. Dan hendaklah kamu tidak mati kecuali mati dalam keadaan selamat. Jadi orang yang takwa itu mati dalam keadaan selamat. Itu manfaat kedua. Manfaat kedua tadi dibacakan dalam surah Al-Imran, saya tidak tahu tapi ya saya bacakan. Tadi kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh. Ya. Bersegeralah kamu terhadap ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang kedua, ampunan. Kita ini masuk surga itu karena ampunan Allah. Ibadah itu hanya menyumbang kecil saja. Katakanlah begini, umur kita diberi oleh Allah rata-rata 70 tahun. Orang mulai rajin sholat umur 15 tahun. Berarti dia rajin sholat selama 55 tahun. Itu pun belum tentu khusyuk. Banyak yang tidak khusyuk. Allahu Akbar. Mau komporin tak katanya. Kan itu ya. Jadi kalau mau mengingat-ingat sesuatu itu Allah Akbar itu teringat semua. Kunci ini hilang, ketelingsut, Allah Akbar, kelingan. Jadi orang ke masjid itu gampang kelingan, karena sholatnya nggak khusyuk. Orang suka ke masjid itu untungnya lagi mudah ngantuk. Di Sarjito itu ada klinik yang mengobati orang-orang yang susah tidur. Saya batin, ini orang-orang yang susah tidurnya ngarang-ngarang nang masjid. Nek sergap nang masjid ngantuk, dengarkan pengajian, dengarkan khotbah mesti tak kelup-kelup. Jadi orang rajin ke masjid itu mesti ngantuk kan. Ya, jadi itu tadi masalah tentang ampunan. Jadi ampunan itu sangat penting bagi kita. Jadi kita masuk surga bukan semata-mata kita beribadah, sholat katakanlah 55 tahun. Padahal kita berada di surga lebih dari 55 tahun. Mungkin 550 tahun atau 5.500 tahun atau lebih. Wong namanya juga abadi. Ya. Abadi itu tidak ada ujungnya. Masa ibadah kita hanya 55 tahun dibalas oleh Allah dengan surga yang penuh kenikmatan lebih dari ribuan tahun. Tidak imbang. Jadi karena itu kita kena ampun. Oleh karena itu rajin-rajinlah memohon ampun kepada Allah. Nabi itu dalam sehari semalam lebih dari 70 kali mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun atas itu. Padahal Nabi itu adalah seorang yang terbebas dari dosa, tapi tetap minta ampun. Apalagi kita yang penuh dengan dosa kok malas meminta ampun. Mari kita latih ya untuk mudah mengucapkan astagfirullah. Olahraga pagi sekarang minta astagfirullah, astagfirullah. Nyetir macet daripada ngelamun astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada kisah juga. Bapak Ibu mengenal ada 4 mazhab Islam di dunia ini. Mazhab Syafi'i diadopsi oleh orang-orang Indonesia dan Asia Tenggara. Mazhab Syafi'i itu sangat berhati-hati ajarannya. Contohnya, bagi yang pernah haji, saya haji tahun 2000
2004 dan 2008 itu lihat di Masjid Nabawi atau Masjid, banyak orang datang pagi-pagi kelekaran tidur. Ketika mendengar azan duhur, gregah langsung sholat. Kalau mazhab Syafi'i kan tidak boleh gitu. Orang yang tidur ketika bangun akan sholat ambil wudhu dulu. Itu mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i sangat hati-hati. Siapa tahu ketika tidur dia batal wudhunya. Gitu. Kalau saya mazhab itu mazhab. Ada mazhab namanya Hanafi, ada mazhab namanya Maliki, ada mazhab namanya Hambali. Hambali itu tulisannya dalam bahasa Arab Hanbali. Kalau dalam tulisan Arab itu bunyi an, in, un diikuti huruf ba, maka an-nya menjadi am. Jadi Hanbali dibaca Hambali. Hambali itu imam ulama besar, tinggal di kota Baghdad, Irak. Tapi orang besar zaman dulu terdengar namanya saja. Orang tidak mengenal wajahnya. Karena belum ada TV, belum ada foto selfie di HP, belum ada. Ya. Orang belum tak mengenal namanya. Suatu ketika Imam Hambali itu safar atau bepergian ke kota Basrah. Sampai di kota Basrah menjelang Isya. Ulama besar ini. Di masjid itu dia menjadi makmum. Padahal dia orang hebat, ulama besar. Tapi dia tidak dikenal. Dan dia tidak memperkenalkan diri. Saya ini Imam Hambali loh. Tidak. Orang yang tawadhu itu tidak mau menonjol-nonjolkan diri. Selesai dia sholat Isya, diusir oleh takmir masjidnya. Keluar. Ini masjid bukan tempat untuk tidur. Lagi-lagi dia diam saja. Dia tidak mengatakan saya ini Imam Hambali. Tidak. Manut dia keluar, lendetan dia di emperan. Begitu melihat dia ditutke sama takmirnya, tidak boleh untuk lendetan di luar. Lendetan di emperan saja tidak boleh. Lalu Imam Hambali keluar. Dia merasa capek dan masa lapar, masuk ke warung roti. Dia mengamati si tukang roti ini. Setiap tindakannya dia selalu mengucapkan astagfirullah. Memecah telur, astagfirullah. Memasukkannya dengan adonan, astagfirullah. Mengocok telur dengan adonan, astagfirullah. Memasukkannya ke dalam panci atau gorengan, astagfirullah, terusnya. Imam Hambali bertanya, sejak kapan ini kebiasaan ini kamu lakukan? Oh, sejak lama. Lantas apa yang kamu dapatkan dengan membaca astagfirullah? Si tukang roti menjawab, semua cita-cita saya dikabulkan oleh Allah. Hanya satu cita-cita saya yang belum terkabul. Apa itu? Kata Imam Hambali. Saya ingin sekali bertemu dengan ulama yang bernama Imam Hambali. Padahal orangnya di depannya itu. Itu contohnya orang yang dikasihi Allah. Yang dia cari tidak perlu dia pergi mencarinya, tapi dia mencari, dia datang sendiri. Itulah tingkat keulamaan yang memang ada yang berpandang rezeki pun begitu. Bapak Ibu mungkin dan kita semua pasti mengenal nama Abdurrahman Wahid, presiden kita dulu, satu-satunya ulama yang pernah menjadi presiden. Mendengar nama Abdurrahman Wahid bagi kita biasa-biasa saja, tapi ada sejarahnya bagi yang mengerti. Dulu di Timur Tengah itu ada dua orang sahabat, yang satu namanya Abdurrahman, yang satu namanya Al-Wahid, sama-sama alim. Mereka berdiskusi. Abdurrahman mengatakan, kita hidup ini cukup dengan bertakwa. Tidak usah mencari rezeki, rezeki akan datang sendiri. Kalau Al-Wahid tidak begitu. Rezeki itu harus dicari, tidak mungkin rezeki itu datang sendiri. Berseberangan pendapat antara dua orang sahabat pada masa lalu itu biasa. Beda dengan sekarang. Sekarang berseberangan pendapat sedikit, gontok-gontokan. Kita perlu belajar dengan orang-orang zaman dulu. Semua tetap berpegang pada prinsipnya walaupun berbeda. Suatu pagi, kedua orang ini bertemu di masjid. Abdurrahman berzikir, mengaji di masjid. Al-Wahid bilang, saya mau pergi mencari rezeki
Rezeki tidak akan datang kalau tidak dicari. Begitulah Al-Wahid pergi. Lama dia berjalan sampailah dia ke perkebunan anggur yang sedang makan. Ditemui oleh pemiliknya dan dia disuguhi makan anggur. Pemiliknya berkata, saya kesulitan mencari orang untuk memetik anggur yang sedang meranum ini. Maukah Anda membantu saya untuk memetiknya? Oh, mau. Al-Wahid alhasil ikut panen anggur. Sebagai upahnya oleh pemilik kebun anggur, Al-Wahid diberi 2 kantong anggur untuk dibawa pulang. Setelah diberi 2 kantong anggur, Al-Wahid buru-buru pulang, menemui sahabatnya yang bernama Abdurrahman di masjid. Al-Wahid segera bertanya, apakah kamu sudah mendapat rezeki? Al-Wahid menggelak, belum, katanya. Makanya kalau mencari rezeki itu harus dicari. Saya tadi pergi ke kebun anggur oleh pemilik anggurnya, saya diberi 2 kantong anggur. Ini 1 untuk kamu, 1 untuk saya. Nah kan, kata Abdurrahman, saya tidak pergi saja dapat 1 kantong anggur, katanya gitu. Tidak pergi. Jadi sama-sama dengan keyakinannya masing-masing. Jadi Abdurrahman juga betul. Ternyata dia tidak pergi ya dapat anggur. Ya. Tapi pada umumnya kita tetap berpaham bahwa rezeki itu harus dicari, ikhtiar itu diperlukan. Ini betulnya hakikat hidup kita itu seperti itu. Kita ini sedang merantau ya, sedang merantau untuk mencari bekal. Kita hadir ke pengajian ini untuk menyadarkan bahwa kita ini perlu menjadi orang baik. Hanya orang baik, saya ulangi, akan kembali ke tempat yang baik. Mudah-mudahan kita ini sudah lebih dari jam 10 ya. Mudah-mudahan kita ini diizinkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Baik kepada Allah dengan taat beribadah, baik juga kepada sesama manusia. Sebagai tempaan bulan puasa yang membuat hati kita tawadhu. Tidak ada gunanya bagi orang lain, orang yang rajin berpuasa, rajin sholat, tetapi dengan tetangga tidak akur, mudah cemberut, utang orang nyaur. Itu bukan ciri-cirinya orang bertakwa. Orang bertakwa itu baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan yang sedikit dan sederhana ini ada manfaatnya untuk kita. Karena kita saling mendoakan agar kita selalu mendapat bimbingan Allah untuk senantiasa berada di jalan lurusnya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang beragama bukan Islam, dan persilahkan berdoa agamanya sendiri-sendiri, dan yang beragama Islam mohon untuk mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadi al-hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, alangkah besarnya rasa syukur kami atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat sehat, nikmat cukup rezeki, nikmat panjang umur, dan terlebih-lebih nikmat iman. Oleh karena itu ya Allah, kami sungguh-sungguh mengharap sudilah kiranya Engkau menambah-nambahkan nikmat-Mu itu kepada kami. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak keturunan kami anak keturunan yang soleh dan solehah. Cukupkanlah rezeki kami, rezeki darimu, rezeki yang halal, thayyibah dan barakah. Dan jika tiba saatnya nanti, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.